Hello everyone, welcome back to today's lesson. In this video, we are going to discuss about TOEFL versus IELTS. Karena ternyata banyak juga yang masih butuh penjelasan lebih lanjut tentang persamaan dan perbedaan dua jenis tes bahasa Inggris ini. Oke, langsung aja kita mulai dari singkatannya ya. TOEFL adalah Test of English as Foreign Language, sedangkan IELTS adalah International English Language Testing System. Persamaan antara dua tes ini adalah sama-sama tes untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris seseorang, yang mana tes ini dua-duanya sudah terstandarisasi secara internasional. So, what are the differences? Lalu apa saja perbedaan antara keduanya? Perbedaan pertama adalah penyelenggaranya. TOEFL diselenggarakan oleh ETS atau Educational Testing Service di Amerika Serikat. Oleh karena itu, mostly yang digunakan pada TOEFL adalah American English. Sedangkan IELTS diselenggarakan oleh British Council, Cambridge University, dan juga IDP dari Australia. Sehingga yang digunakan mostly adalah British English. Oke, sekarang perbedaan yang kedua yaitu macam-macam TOEFL. TOEFL ada dua macam. Yang pertama ITP atau Institutional Testing Program. Yang kedua adalah IBT atau Internet Based Test. Yang ITP biasanya masih PBT atau Paper Based Test. Ini yang biasanya untuk syarat-syarat kerja atau syarat kelulusan ya di dalam negeri di Indonesia. Sedangkan IELTS juga ada dua. Yang pertama adalah academic, yang kedua adalah general training. Yang academic biasanya untuk syarat pendaftaran kuliah di luar negeri, misalkan di Europe, Australia, dan negara-negara persemakmuran Inggris, atau hal-hal lain yang bersifat akademik. Sedangkan yang general training biasanya untuk pelatihan kerja, daftar kerja, atau urusan pindah kewarganegaraan. Nah, sekarang struktur tesnya. TOEFL ITP terdiri dari 3 seksi, yaitu listening 50 soal, structure 40 soal, dan reading 50 soal. Waktu tesnya kurang lebih 2 jam. TOEFL ITP semuanya adalah pilihan ganda. Jadi kalau terpaksanya nggak bisa, masih bisa agak ngasal sedikit ya, yang penting dapat poin. Tapi jangan sampai dikosongin. Sedangkan TOEFL IBT ini menggunakan komputer. Dan waktunya bisa sampai 4 jam ya. Terdiri dari reading, listening, speaking, dan juga writing. Semuanya dilakukan di komputer. Bahkan speaking pun juga di komputer, nanti direkam dan akan dinilai di sana. Hal ini berbeda dengan IELTS ya. Baik IELTS Academic maupun General Training, keduanya adalah paper-based test. Dan jawabannya ditulis tangan. Skills yang diujikan adalah listening, reading, writing, dan speaking. Untuk speaking, kamu akan dites langsung oleh native speaker, biasanya dari Inggris atau Australia. Bedanya IELTS Academic dan yang General Training adalah bahwa yang general training ini biasanya relatif lebih mudah. Oke, sekarang untuk skornya. Rentang skor untuk TOEFL ITP adalah dari 310 sampai 677. Jadi jangan terlalu senang dulu kalau skor kamu 350, karena nilai minimumnya bukan 0 tapi 310 ya. Kamu harus lebih banyak persiapan lagi berarti agar meningkat skornya. Untuk TOEFL IBT, skornya adalah antara 0 sampai 120. Sedangkan untuk IELTS, baik akademik maupun general training, dua-duanya adalah antara 1 sampai 9. Untuk disebut kompeten, paling tidak kamu harus meraih skor sekitar 6,57, itu sudah kompeten ya. Dan semua sertifikat tes tersebut masa berlakunya adalah 2 tahun. Nah, itu tadi perbedaan antara TOEFL dan IELTS. Dan kalau ditanya mendingan pilih yang mana ya? It depends ya guys. Yang perlu kamu ingat adalah pahami kebutuhanmu. Kamu mau pakai sertifikatnya untuk apa? Misal mau daftar kuliah di luar negeri, atau syarat kelulusan di dalam negeri, atau daftar kerja luar negeri, atau daftar kerja dalam negeri, dan lain-lain. Kemudian cek persyaratannya. Misal kamu mau kuliah di UK, kamu harus cek dengan teliti. Syarat yang diminta itu apa? Apakah TOEFL, IBT, atau IELTS? Kemudian kalau dari instansinya memperbolehkan baik TOEFL atau IELTS salah satunya gitu, baiknya pilih mana? Oke, tipsnya adalah kalau negara yang kamu tuju adalah Inggris atau negara-negara persemakmurannya,
mungkin lebih aman kalau kamu ambil IELTS. Sedangkan misalkan untuk cari kerja di Indonesia, kebanyakan instansi masih menerima TOEFL ITP, jadi bolehlah kalau pakai ITP, dan itu masih lebih terjangkau daripada yang lainnya ya. Tapi TOEFL ITP ini sebenarnya kalau untuk skala internasional sudah hampir tidak pernah digunakan ya, jadi hanya untuk dalam negeri saja ini. Well, itu tadi segmen TOEFL versus IELTS hari ini. I hope you find this video helpful. Dan kalau ada materi dan topik yang pengen kamu pelajari, komen aja di bawah ya. That's all for today. See you on the next video. Kalau pengen tambah pintar bahasa Inggris, just di subscribe ya. Bye-bye.